MPLS Ramah, inilah tema sentral pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar yang berlangsung di Gedung Pertemuan SMK Negeri 6 Senin 14 Juli 2025. Ramah berarti tidak boleh ada tindakan kekerasan dalam kegiatan MPLS. Kegiatan dibuka oleh MC dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan laporan umum Ketua Panitia oleh Atanasus Londar, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Sampai. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati Pengawas Binaan SMK Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Dinas Pendidikan Khusus Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati wakil para kepala sekolah, yang kami hormati ketua-ketua program kalian, yang kami hormati Bapak Ibu panitia, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tata laksana, serta yang kami cintai dan banggakan calon murid baru SMK Negeri Kepulauan Tanimbar. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan kasih-Nya maka kita semua berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dapat memberikan kesempatan untuk bersama hadir dalam rangka pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi calon siswa baru. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Ketua SPMB tahun pelajaran 2025-2026 melaporkan proses seleksi penerimaan murid baru sampai dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan merujuk surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 10 tahun 2025 sebagai berikut. Satu, dasar hukum sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2025-2026 adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru, Permendikbudmen tentang SPMB. Nomor 2, Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 10 tahun 2025 tentang pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, lingkungan satuan pendidikan ramah dan semua jenjang pendidikan yang serentak dimulai pada hari Selasa 15 Juli sampai dengan 20 Juli 2025. Namun kami telah melaksanakan pra-MPLS sehingga MPLS ini tetap berjalan sesuai dengan jadwal dan surat pemberitahuan kepada orang tua dan orang tua wali calon murid baru, yakni mulai hari ini Senin 14 Juli sampai dengan 18 Juli 2020. Angka ketiga, surat keputusan Kepala SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar nomor 421.N/N/N/6/6/2025 tentang pembentukan panitia pelaksanaan sistem penerimaan murid baru
tahun pelajaran 2025-2026. Angka rumah 4, pembiayaan. Pembiayaan penyelenggaraan SPB pada satuan pendidikan dibebankan pada anggaran bantuan operasional satuan pendidikan atau POSP reguler dan BPD. Bapak Ibu yang saya hormati, SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar mulai membuka pendaftaran dengan rincian sebagai berikut. 1. Gelombang pertama pada tanggal 16 sampai dengan 20 Juni 2025 secara online. 2. Gelombang kedua pada tanggal 1 sampai dengan 2 Juli 2025. 3. Pendaftaran dilaksanakan di kantor guru SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar setiap jam kerja pada pukul jam 8 pagi hingga jam 16 sore waktu Indonesia setempat. Jumlah siswa yang telah mendaftar sebanyak 1. Laki-laki 174 orang, perempuan 71 orang, total 245 orang. Yang dibagi sesuai dengan pilihan jurusan seperti 1. Agribisnis tanaman, 2. Agribisnis perikanan, 3. Nautika kapal penangkap ikan, 4. Teknik konstruksi dan perumahan, 5. Teknik ketenaga listrikan, 4. Teknik, 6. Teknik otomotif, 7. Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak calon murid baru yang saya cintai, masa pengenalan lingkungan sekolah mendorong pembelajaran yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau mindful, dan menggembirikan atau joyful. Kegiatan seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pertemuan pagi ceria, dan pembiasaan hidup bersih sehat menjadi bagian penting dari proses ini. Kami juga akan berpedoman pada panduan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah yang akan berjalan efektif, terhindar dari praktik yang tidak mendidik selama pelaksanaan MPLS ramah. Demikian laporan singkat panitia SPB dan MPLS yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan MPLS ini. Sekian dan terima kasih. Ratu Nokit Monu Desa. Demikian menurut Thomas Tumel Mariang, SPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Saum Laki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar kelas A dalam sambutannya saat membuka kegiatan dimaksud. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan shalom. Salve. Yang terhormat Pengawas Binaan SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar yang juga dalam kapasitas sebagai koordinator pengawas cabang dinas Dikmendiksus Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 6 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan program ketua jurusan dalam hari ini, Bapak dan Ibu para wakasek. Yang saya hormati Ketua Bersama Panitia Penyelenggara SPB 2025-2026 SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Widya Suara atau Bapak dan Ibu yang dipercayakan sebagai narasumber pada kegiatan MPLS di kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu staf Dewan Guru Pegawai Tata Laksana SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar.
yang saya hormati Bapak Ibu media yang berkenan meliput pelaksanaan kegiatan MPLS SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar, dan yang saya kasihi serta saya banggakan calon murid baru SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar. Dalam catatan kami kurang lebih ada 245 calon murid baru yang telah diakomodir, dan data nama ini mungkin sudah diupload sehingga terbaca pada sistem SPMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, dan data ini akan diteruskan ke pusat data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta adik-adik calon murid baru yang saya kasihi dan saya banggakan, luar biasa kegembiraan, keceriaan seorang murid baru ketika di awal tahun pelajaran terbaca di SMK 6 Kepulauan Tanimbar. Mari kita apresiasi euforia yang begitu baik. Ini pertanda bahwa anak-anak ini betul-betul siap untuk dibekali dengan keterampilan, kompetensi, tapi tidak ketinggalan di sini adalah akhlak yang menjadi prioritas selama kurang lebih 5 hari pelaksanaan kegiatan MPLS. Di kesempatan ini saya mengajak kita semua mempersembahkan puja dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita semua diberikan kesempatan untuk ada bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti pembukaan kegiatan MPLS, mereview kembali bagaimana kesiapan murid baru yang nantinya dalam penetapan jika diterima sebagai siswa pada SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar di tahun pelajaran 2025-2026. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta para adik-adik calon murid baru yang saya kasihi dan saya banggakan, kita merujuk pada Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Permen ini menjadi rujukan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kita di tahun pelajaran ini oleh Kemendikdasmen sendiri telah menerbitkan surat edaran ini sebagai dasar pelaksanaan MPLS di semua satuan pendidikan dan semua jenjang, baik itu jenjang TK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB. Ini berlaku surut di seluruh wilayah di tanah air, termasuk kita di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan ini merupakan dasar pelaksanaan MPLS. Artinya bahwa untuk seluruh pelaksanaan MPLS ini mengacu pada ketentuan sebagaimana disampaikan. Kami setelah melakukan pemantauan kurang lebih 1 atau 2 pekan kemarin oleh panitia di tingkat cabang dinas yang terwakili dari para pengawas, kemudian Bapak Ibu yang dipercayakan dari Dinas Catatan Sipil, kemudian Dinas Sosial dan Kominfo, telah melakukan pengecekan pada semua satuan pendidikan terkait dengan asas objektivitas penerimaan murid baru. Dan kami pastikan untuk SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar proses ini bisa berjalan sesuai harapan, dan di hari ini ada kurang lebih 245 calon murid baru yang telah diterima. Kami pastikan bahwa adik-adik ini pada saatnya akan ditetapkan sebagai murid baru pada SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar setelah 5 hari pelaksanaan kegiatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta murid baru, 245 murid baru yang saya kasihi dan saya banggakan, pelaksanaan kegiatan MPLS dengan tema pokok adalah MPLS Ramah. Hal ini bermakna bahwa kegiatan MPLS Ramah dirancang dan dilaksanakan dengan memuliakan, menghormati hak anak, dan menjunjung tinggi nilai karakter. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan melalui pemberian pengalaman cara belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan MPLS adalah kegiatan pertama yang dilakukan setiap awal tahun pelajaran, hari pertama masuk sekolah, dan diwajibkan kepada semua murid baru untuk terlibat secara langsung tanpa kecuali. Pendekatan ini wajib bagi semua murid baru untuk harus mengikuti pengenalan terhadap lingkungan belajar yang ada di satuan pendidikan.
untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan melalui pengenalan aspek-aspek penting. Ada aspek-aspek penting yang mesti menjadi prioritas bagi murid baru. Ibarat murid baru ini belum tahu pendekatan sosial, pendekatan PDM, proses belajar mengajar, termasuk lingkungan belajar di satuan pendidikan ini. Momentum yang tepat itu adalah pelaksanaan MPLS ini, karena di dalamnya murid baru akan diperkenalkan terkait dengan warga pada satuan pendidikan ini secara menyeluruh, secara kolektif. Kemudian yang berikut, pengenalan kurikulum satuan pendidikan. Murid baru mesti memahami, mengetahui proses sebenarnya penerapan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan ini apa. Ini yang mesti diperkenalkan, sehingga semua murid baru bisa memahami dan bisa mengetahuinya dengan baik. Kemudian yang ketiga, memahami visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Apa sebenarnya yang menjadi visi utama dari satuan pendidikan ini? Apa sebenarnya yang menjadi misi utama dari SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar? Apa sebenarnya yang menjadi tujuan SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar sebagai satu SMK penyangga pendidikan menengah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini? Tujuannya apa sebenarnya satuan pendidikan? Ini yang mesti disampaikan dan dijelaskan secara detail sehingga dipahami oleh siswa, dan ini akan menjadi bagian motivasi, dorongan besar dari masing-masing murid baru. Oh iya, ini tujuan lembaga ini seperti yang diharapkan. Kemudian yang berikut, apa sebenarnya yang menjadi pendekatan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan intrakurikuler, kegiatan-kegiatan pada saat pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan ini? Seperti apa di SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar? Kemudian apa yang menjadi motivasi bagi murid baru pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler? Apakah ada kegiatan-kegiatan ekstra yang menunjang bagi siswa untuk meniti pendidikannya di SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar? Kemudian yang berikut, apa yang menjadi budaya pada satuan pendidikan ini? Saya mencatat kemarin dalam arahan singkat bersama panitia, saya sudah sampaikan, dan ternyata dipertegaskan oleh kepala satuan pendidikan. Saya perlu menyampaikan, Bapak Ibu, saat ini kita tidak lagi sebut dengan istilah kepala sekolah, Bapak Ibu. Saat ini untuk perubahan paradigma baru berdasarkan kurikulum yang diterapkan Kemdikdasmen, kita sebut dengan kepala satuan pendidikan. Sebenarnya sama saja. Banyak siswa atau banyak murid baru yang orientasinya masuk SMK 6, luar biasa, kita apresiasi. Apa yang menjadi ternyata berdasarkan hasil pantauan panitia pelaksanaan SPMB, apa untuk SPMB SMA maupun SMK, mungkin siswa terbanyak ada di SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar untuk murid baru tahun ini. Ada catatan tambahan mungkin SMA Negeri 10, tapi sementara berbanding lurus jumlah yang SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar. Kemudian satuan pendidikan lain. Luar biasa euforia anak-anak ini punya motivasi mau masuk di SMK 6 dengan tujuan kelak mereka setelah menamatkan pendidikan di jenjang SMK yang mungkin atas kompetensi dan keahlian yang dimiliki, dunia kerja sementara menunggu mereka. Apabila benar-benar potensi yang dimiliki oleh murid baru 3 tahun ini mengenyam pendidikan, dan setelah itu memiliki kompetensi dan keahlian yang betul-betul baik, sehingga kelak mungkin diterima pada dunia kerja dan dunia industri yang sementara membutuhkan tenaga kerja yang profesional, tenaga kerja yang berkualitas. Outputnya ada di mana? Ada di SMK yang ada di kabupaten kita. Kami berharap sekian banyak adik-adik ini kelak bisa bersaing dengan satuan pendidikan lain yang ada di kabupaten lainnya di Provinsi Maluku. Bapak Ibu yang saya hormati serta murid baru yang saya kasihi dan saya banggakan, ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan pada pembukaan kegiatan MPLS di hari ini untuk menjadi pedoman. Yang pertama, prinsip yang perlu dijadikan koridor dalam pelaksanaan MPLS Ternama agar berjalan secara efektif, mendidik dan menggerakkan bagi seluruh murid baru
kurang lebih ada 6 poin penting. Satu diantaranya Rama. Pelaksanaan kegiatan MPLS kali ini dengan tema Rama itu berarti semua pendekatan kekerasan, perpeloncoan dan sebagainya dihentikan. Diminta baik itu sebagai Bapak Ibu yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan ini, tapi murid baru juga harus betul-betul memahami jati dirinya untuk menghindari terjadinya aspek-aspek kekerasan yang bisa merugikan anak dan lain sebagainya, merugikan murid baru dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, aspek yang kedua adalah aspek edukatif. Harus mengandung nilai-nilai pendidikan. Artinya seluruh materi dan metode yang digunakan pada pelaksanaan MPLS harus berorientasi pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter murid baru. Ini yang menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga, efektif dan efisien. Seluruh pelaksanaan kegiatan MPLS ini untuk membantu murid mengenal dan beradaptasi di satuan pendidikan baru. Mungkin ada murid baru yang kebetulan datang dari kecamatan, belum mengenal sebenarnya jati diri SMK 6 Kepulauan Tanimbar. Inilah momentum saling mengenal satu dengan yang lain dengan berbagai aspek yang disampaikan tadi. Kemudian yang keempat, inklusif. Prinsip yang paling penting adalah inklusif. Pelaksanaan MPLS ini harus bisa dilaksanakan oleh seluruh murid baru tanpa kecuali, dan prosesnya ramah. Kemudian yang kelima, partisipatif. Untuk pelaksanaan MPLS di tahun ini akan melibatkan 3 komponen penting di dalamnya. Satuan pendidikan, dalam hal ini pimpinan sekolah bersama Bapak Ibu Dewan Guru, orang tua, sumber media juga terlibat langsung, tetapi juga pihak-pihak lain yang akan terlibat secara langsung untuk berkolaborasi menopang perubahan pendidikan yang ada pada SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar. Kemudian aspek yang keenam adalah fleksibilitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta murid baru yang saya kasihi dan saya banggakan, saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu yang dipercayakan pada sebagai narasumber pada pelaksanaan kegiatan MPLS ini, ada skala prioritas. Siswa lebih diarahkan pajak pada beberapa item penting yang mesti dilakukan secara baik. Seluruh petunjuk pelaksanaan kegiatan itu menjadi prinsip utama pada pelaksanaan MPLS kali ini, sehingga setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan ini diharapkan siswa atau murid baru ini semua betul-betul mengenal jati dirinya, betul-betul memahami jati dirinya, sehingga menghindari terjadinya kekerasan-kekerasan yang tidak diinginkan. Kami berterima kasih pada Bapak Ibu Panitia yang sudah menggagas seluruh proses sejak penerimaan murid baru sampai pada pelaksanaan MPLS di hari ini. Bapak Ketua bersama Bapak Ibu Guru Pegawai yang dipercayakan sebagai panitia sudah bisa dapat menyiapkan seluruh proses ini sehingga berjalan dengan baik sampai dengan pelaksanaan pembukaan di hari ini. Masih ada beberapa hari ke depan menjadi tujuan utama kita berakhirnya seluruh kegiatan MPLS ini dengan baik. Dan secara khusus kami berpesan kepada murid baru, 245 calon murid baru ada yang tidak terlibat dalam pelaksanaan MPLS saat ini. Dari 245 calon murid baru, Bapak Ketua, ada calon murid baru yang tidak terlibat mengikuti kegiatan MPLS. Kami berharap dibuat cross check dengan baik dan dipastikan bahwa 245 murid baru ini terlibat secara langsung. Kalaupun murid baru yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan MPLS di tahun pelajaran ini, proses kegiatan MPLS berikutnya diwajibkan untuk harus ikut di tahun pelajaran berikutnya. Walaupun yang bersangkutan nanti sudah ada di kelas 10 11, tapi wajib ikut. Ini yang perlu kami sampaikan. 5 hari pelaksanaan kegiatan ini sudah diawali dengan pra MPLS kemarin, kalau tidak salah 1 atau 2 hari sudah dilaksanakan, sehingga masih ada 5 hari. Diharapkan keterlibatan seluruh siswa, semua murid baru dalam kegiatan ini, karena ada capaian, ada target capaian yang kita peroleh kurang lebih 24 jam dalam seluruh sesi materi yang akan disampaikan selama 5 hari. 24 jam ini harus terpenuhi. Mungkin nanti setelah itu akan dihargai dengan sertifikat dan lain sebagainya dari hasil pelaksanaan MPLS bagi murid baru SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar. Ini yang perlu kami sampaikan di kesempatan ini, Bapak dan Ibu serta
adik-adik calon murid baru SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar, kami berharap bahwa seluruh proses dari hari ini sampai pada hari kelima pelaksanaannya semua bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala, dan Bapak Ibu semua tetap mengawal proses ini dengan baik dan semua bisa berjalan sampai pada penutupan kegiatannya dan proses PPM di SMK 6 Kepulauan Tanimbar bisa berjalan dengan baik. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan sebagai sambutan kami di kesempatan ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih secara resmi. MPLS merupakan sarana untuk memperkenalkan profil sekolah yang melaksanakan kegiatan dimaksud, sekaligus merupakan wadah pembentukan karakter siswa baru yang profesional dan proporsional. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ke depan, yaitu dari hari Selasa sampai hari Jumat nanti, diharapkan untuk bisa mencapai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam keputusan bersama. Pada sisi lain, Maria memberikan penegasan untuk menjadi perhatian panitia pelaksana agar ketika ada temuan bahwa ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan ini, maka wajib hukumnya kepada siswa tersebut untuk mengikuti kegiatan ini pada tahun ajaran berikutnya. Menyikapi penegasan Kakancap dimaksud, PLT Kepala Sekolah Wilhelmina Naresi, SPD mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan arahan Kakancap agar siswa yang tidak mengikuti kegiatan dimaksud harus mengikuti kegiatan sedemikian pada tahun ajaran berikutnya. SMK adalah sekolah kejuruan yang bertugas untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan jurusan yang dipilih oleh siswa yang kemudian siap diterjunkan ke tengah masyarakat sebagai tenaga kerja yang handal. Bukan hanya sebatas tenaga kerja yang siap diluncurkan ke lapangan semata, tetapi sekaligus mempersiapkan calon mahasiswa yang siap masuk perguruan tinggi sesuai dengan spesifikasi ilmu yang diterima pada bangku studi di SMK. Oleh sebab itu, semua pihak yang berkompeten dalam kegiatan ini, baik panitia, dewan guru, para pemateri, maupun siswa baru, harus serius untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Pantauan media ini di lokasi kegiatan menggambarkan bahwa kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana yang aman dan penuh keakraban antar dewan guru dengan para siswa baru. Dari SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar, Alo Londar melaporkan.